Bab 1426 Tao. Apakah bisa menerima satu serangan pedangku? Di sekeliling, langit sangat sunyi. Di tangga batu, seorang kultivator pedang berjalan pelan dan sangat santai. Di bagian paling bawah tangga, ada seorang pria tua yang berpakaian kumal. Orang tua itu berambut panjang dan terurai, di pinggangnya ada sebuah botol anggur hitam kecil. Saat ini, pria tua yang kumal itu sedang menatap tajam ke arah kultivator pedang di atas tangga. Tangga batu itu 99.000 kaki, setiap tingkat mewakili satu aturan Tao, satu tingkat mewakili satu dunia, dan satu tingkat mewakili satu sahaloka. Tangga batu itu adalah jalan menuju Tao, dan gerbang batu di ujungnya adalah pintu masuk ke sekte Taoisme. Apa itu sekte Taoisme? Menurut legenda, itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh pemilik kitab Taoisme, dan orang yang masuk ke sekte Taoisme akan mendapatkan Tao. Dan setelah pemilik dari kitab Taoisme, tidak ada yang pernah mencapai pintu masuk ke sekte Taoisme itu. Bahkan 4 murid dari pemilik kitab Taoisme juga tidak pernah berhasil. Tidak hanya tidak berhasil, mereka bahkan tidak bisa mencapai setengah jalannya. Dan saat ini, kultivator pedang itu hanya tinggal 10.000 tingkat dari sekte Taoisme. Saat ini, kultivator pedang itu tiba-tiba mempercepat langkahnya. Dia terus berjalan semakin cepat. Aturan hukum kebenaran agung yang ada di jalan itu seolah sama sekali tidak berdampak padanya sedikit pun. Melihat kultivator pedang itu tiba-tiba mempercepat langkahnya, pria tua kumal di bawah menyipitkan matanya dengan terkejut. Tak lama kemudian, kultivator pedang sampai di depan sekte Taoisme. Gerbang batu terbuka dengan perlahan, dan suara datang dari dalamnya. Dengan memasuki pintu ini, maka bisa mendapatkan Tao. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Tao. Apakah itu bisa menahan satu serangan pedangku?" Selesai bicara, dia berbalik dan melayang pergi. Gerbang batu kosong dan sangat sunyi. Ketika kultivator pedang kembali ke titik awal, pria tua kumal itu tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Anda kenapa tidak mencoba untuk masuk dulu? Masuk ke pintu itu akan mendapatkan Tao sejati." Kultivator pedang tidak menoleh dan berkata, "Sudah tidak ada yang dapat mengalahkanku, untuk apa aku masuk ke pintu itu?" Pria tua kumal membatu. Pada saat ini, di langit yang jauh di depan kultivator pedang, tiba-tiba sebuah energi pedang terbang mendekat. Kultivator pedang membuka tangannya, dan energi pedang itu dengan stabil jatuh di hadapannya. Beberapa saat kemudian, kultivator pedang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jauh, lalu berkata dengan pelan, "Alam semesta 5 dimensi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ke pria tua kumal, "Apakah bisa membantuku?" Pria tua kumal segera berkata, "Senior, katakan saja." "Senior." Sebenarnya, hati pria tua kumal cukup rumit. Sudah berapa tahun dia tidak pernah memanggil orang lain dengan panggilan senior. Kultivator pedang sedikit tersenyum, "Putra sahabatku yang berada di alam semesta 5 dimensi mengalami sedikit masalah. Orang-orang di sana sangat lemah. Aku tidak tertarik untuk pergi, tapi putra sahabatku dalam masalah, harus dibantu, jadi." Pria tua kumal segera berkata, "Aku bersedia untuk membantu. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengikat jodoh baik. Master yang begitu kuat mencari bantuannya. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang sangat jarang didapat." Kultivator pedang itu mengangguk, "Kamu membantuku, aku juga seharusnya membantumu. Katakan saja." Pria tua kumal segera memberikan hormat, "Mohon senior memberi sedikit petunjuk." Kultivator pedang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa memberikan petunjuk padamu." Pria tua kumal sedikit bingung, "Kenapa?"
Kultivator pedang tersenyum, kamu berada di dalam tingkatan alam, dan aku tidak berada di dalam tingkatan alam. Pria tua kumal tertegun sejenak dan berkata, tidak berada di dalam tingkatan alam. Kultivator pedang mengangguk dan berkata, aku tidak memiliki tingkatan alam. Pria tua kumal. Kultivator pedang tiba-tiba berjalan ke arah yang jauh. Tao ada di dalam hati. Kita sendiri adalah Tao, tidak perlu menjadi Tao orang lain, karena Tao sudah sampai ke ujung, kenapa tidak mencoba jalan lain? Saat berbicara, dia sudah menghilang di ujung langit, dan pada saat yang sama, suara datang dari ujung langit itu. Sebenarnya, lemah juga tidak ada salahnya, setidaknya kita masih bisa merasakan rasa dari kekalahan. Di tangga batu, orang tua kumal itu diam. Setelah beberapa waktu, dia memberikan hormat ke arah yang jauh. Terima kasih atas petunjuknya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ke gerbang batu itu. Ekspresinya rumit. Guru, aku akhirnya tahu kenapa kamu kecewa pada kami. Ternyata, kamu tidak ingin kami mengikuti jalanmu. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Kota Kinceng. Pada hari ini, seorang wanita datang ke kota Kinceng. Wanita itu memakai gaun putih panjang, cantik seperti bidadari. Ketika baru saja masuk ke kota Kinceng, dia langsung menarik perhatian banyak orang yang berada di sekitar. Di sekeliling, banyak orang yang meskipun memiliki niat jahat, tapi tidak ada yang berani mengganggunya. Wanita itu perlahan-lahan tiba ke keluarga Ye. Pada saat ini, keluarga Ye sudah jatuh dan hanya tersisa beberapa orang saja. Wanita itu berjalan menuju ke keluarga Ye. Saat ini, seorang pengawal dari keluarga Ye berdiri di depan wanita itu. Dia menatap wanita itu dan berkata, "Siapa Anda?" Wanita itu tersenyum tipis. Saat berikutnya, dia sudah menghilang. Pengawal itu terkejut. Ketika wanita itu muncul lagi, dia sudah berada di dalam mansion keluarga Ye, lebih tepatnya di dalam taman kecil di mana Mile Ye dan Lindsay Ye pernah tinggal. Wanita itu melihat sekeliling sejenak, lalu tersenyum tipis. Mile Ye. Saat ini, sebuah suara lemah terdengar dari belakang wanita itu. "Siapa Anda?" Wanita itu berbalik. Di hadapannya, ada seorang pria tua yang sangat lemah. Wanita itu menatap pria tua itu dan tidak mengatakan apa-apa. Pria tua itu berkata dengan suara gemetar, "Apakah Anda mengenal Mile Ye?" Wanita itu mengangguk, "Ya." Pria tua itu segera bertanya, "Apakah dia sudah mati?" Wanita itu menggelengkan kepala, "Tidak." Pria tua itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba terduduk lemas di bawah. Dia belum mati. Wanita itu menatap pria tua itu, "Kamu sudah akan mati." Pria tua itu tersenyum menyedihkan, "Aku tahu." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu sangat ingin dia mati. Kenapa?" Raut wajah pria tua itu tiba-tiba menjadi muram. "Dia membunuh cucuku dan menyebabkanku menjadi seperti ini. Menurutmu apakah aku tidak boleh berharap dia mati?" Wanita itu menggelengkan kepala dan tersenyum, "Ternyata kamu, aku dengar, saat itu kamu yang memaksanya untuk meninggalkan keluarga Ye." Pria tua itu menatap wanita itu dengan tajam, "Dia bukanlah orang dari keluarga kami." Wanita itu tertawa, "Di hatimu, posisi cucumu dan ketua klan keluarga Ye adalah yang paling penting. Tapi apakah kamu tahu, posisi ketua keluarga Ye itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia lahir di keluarga Ye, itu adalah kesempatan besar bagi keluarga Ye. Kalau kalian menggunakan kesempatan ini dengan baik, aku yakin, nasib seluruh keluarga Ye sudah berubah. Sayangnya, kalian malah mengubah kesempatan ini menjadi jodoh buruk." Pria tua menatap wanita itu, "Dia sekarang sudah mencapai tingkat apa? Apakah sudah mencapai alam ribuan semesta?" Wanita itu menyipitkan matanya, "Alam ribuan semesta.
Pria tua itu menatap wanita itu dengan tajam. Aku dengar, yang terkuat di Qingzhou adalah alam ribuan semesta. Apakah dia sudah mencapai alam ribuan semesta? Wanita itu tertawa, dia mungkin 1000 kali lipat lebih kuat daripada alam ribuan semesta. Dengan kekuatannya sekarang, dia bisa menghancurkan Qingzhou hanya dengan bersin. Mendengar itu, pria tua itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba seperti orang gila, tidak mungkin, dia tidak mungkin bisa begitu kuat. Wanita itu tidak mempedulikan pria tua itu, dia berbalik dan melihat sekeliling, lalu berkata pelan, tempat kecil seperti ini tidak bisa mendidik orang seperti dia. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Tak lama kemudian, ruang hampa di sekitar langsung bergetar. Melihat hal itu, ekspresi pria tua tidak jauh itu berubah. Dia segera mundur, kamu. Saat ini, wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Dia menyipitkan matanya, tidak bisa menemukannya, kekuatan macam apa yang ada di belakangmu sebenarnya. Setelah beberapa saat, wanita itu berbalik dan pergi. Di belakangnya, pria tua itu berkata dengan suara gemetar, siapa sebenarnya kamu? Wanita itu tertawa, aku datang dari dunia Sahaloka. Oh, kamu pasti belum pernah mendengarnya. Aku datang ke keluarga Ye ini untuk melihat masa lalunya dan melihat wanita bergaun polos di belakangnya. Sayangnya, dia tidak meninggalkan jejak apapun. Namun, aku juga bukan tidak mendapatkan apa-apa. Setelah selesai mengatakan itu, dia sudah menghilang. Dunia Sahaloka. Di tempat itu, pria tua itu bingung, tempat apa itu? Alam semesta 5 dimensi. Di suatu tempat di angkasa, petinggi surgawi berdiri diam, di belakangnya ada peramal itu dan Dizun. Di sebelah kanan petinggi surgawi, berdiri seorang pria parubaya, dia adalah Benili dari Sekte Sinta. Di seberang Benili, ada seorang pria parubaya, dia adalah Tama Ye yang sebelumnya tubuh fisiknya dihancurkan oleh Mile Ye. Saat ini, seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan mereka. Benili melihat ke pria tua itu sekilas dan tertawa, ternyata tetua Andi Hu dari Akademi Gaidao. Pria tua yang bernama Andi Hu berkata dengan datar, dengar-dengar kalian akan bekerja sama untuk menghadapi kekuatan di belakang Mile Ye. Petinggi surgawi tersenyum dan berkata, ya. Andi Hu menatap petinggi surgawi, Akademi Gaidao juga akan ikut bergabung. Petinggi surgawi tersenyum tipis, selamat datang. Di samping, Benili tiba-tiba melihat ke petinggi surgawi, apakah kekuatan di belakang Mile Ye benar-benar begitu kuat? Petinggi surgawi berkata dengan pelan, semuanya, sebelumnya ada seorang wanita yang membantu Mile Ye, dan dia membunuh adik ketigaku di tanah terlarang Dark Abyss. Adik ketigaku juga berada di alam Guyi, dan pihak lawan hanya sebuah tubuh bayangan. Mendengar ini, semua orang yang hadir menjadi serius. Tubuh bayangan. Sebuah tubuh bayangan membunuh seorang master alam Guyi. Petinggi surgawi berkata lagi, ada lagi, kalian pasti sudah tahu bahwa Mile Ye memiliki penyebab bencana, tapi dia masih hidup hingga sekarang. Kalau aku tidak salah menebak, pasti ada orang yang membantunya memblokir penyebab bencana itu. Di tempat jauh, Andi Hu mengerutkan kening. Sebenarnya kekuatan macam apa itu? Petinggi surgawi menggelengkan kepala. Tidak tahu, tapi yang bisa dipastikan adalah itu pasti sebuah kekuatan yang sangat kuat. Sangat kuat. Andi Hu tertawa dingin, itu terlalu berlebihan, bukan? Petinggi surgawi melihat ke Andi Hu, tersenyum dan berkata, apakah kamu bisa membunuh seorang master dari alam Guyi dengan sebuah tubuh bayangan? Andi Hu diam. Dia tidak bisa. Andi Hu melihat ke petinggi surgawi, tapi aku tidak merasa bahwa ada banyak master di tingkat itu. Petinggi surgawi bertanya,
bagaimana kalau banyak? Andi Hu mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Master di tingkat itu, bahkan di dunia Sahaloka pun tidak banyak. Petinggi surgawi tersenyum, kalau ada banyak. Saat ini, Benili yang berada di samping tiba-tiba berkata, petinggi surgawi benar. Bagaimana kalau ada banyak? Bahkan jika tidak banyak, kalau ada 2 atau 3 orang. Andi Hu diam. Petinggi surgawi tersenyum dan berkata, Dark Abyss mengalami kerugian besar karena menyepelekannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke bawah dan berkata dengan pelan, semuanya, kalau ingin membunuh Mileye dan mendapatkan kitab Taoisme, kita harus mengatasi orang-orang di belakangnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kali ini, jangan segan-segan. Ayo minta bantuan para master yang kuat sebanyak mungkin. Di samping, Andi Hu mengerutkan kening, kalau kita mengundang terlalu banyak master, orang-orang di belakangnya mungkin akan takut dan tidak muncul. Apakah itu tidak akan menimbulkan kerugian? Petinggi surgawi berkata pelan, ini masuk akal. Bersambung.